Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurul Firmansyah Bintoro dengan NIM 2023 05010820. Saya dari kelompok 3 Teknik Sipil semester 3. Saya di sini mepresentasikan tentang mekanika tanah chapter 2, 3, 4, 5 dan 6. Langsung saja ke chapter. Baik, untuk materi yang pertama di chapter kedua membahas tentang asal-usul tanah dan butirannya. Selanjutnya, materi pertama di chapter yang kedua adalah tujuan memahami asal-usul tanah, dan yang kedua cara atau metode memahami asal-usul tanah, dan yang ketiga hasil asal-usul tanah, dan yang keempat manfaat teoritis keilmuan, dan yang kelima manfaat praktis atau lapangan. Nah, langsung saja ke tujuan asal-usul tanah. Asal-usul tanah ini pemahaman asal-usul tanah mempelajari proses pelapukan batuan induk seperti fisik, kimia, biologis, dan membandingkan tanah residu tidak berpindah dan transportasi dipindahkan oleh air, angin, atau es. Memahami pengaruh mineral pada sifat tanah seperti kohesi dan permeabilitas, ukuran butir tanah, menentukan distribusi ukuran partikel untuk memahami sifat mekanik tanah, untuk mengetahui gradasi tanah, mendukung klasifikasi tanah dalam desain geoteknik. Selanjutnya ke cara atau metode asal-usul tanah. Investigasi lapangan, logging bore, sampling tanah in situ. Dan yang kedua, pengamatan visual seperti warna, tekstur, dan struktur tanah. Uji laboratorium batas adebek, permeabilitas, dan mineralogi. Selanjutnya, pemetaan geologi, analisis stratigrafi, dan agen pembentuk tanah. Selanjutnya, shift analis untuk tanah kasar, kerikil, pasir. Hydrometer analis untuk tanah halus, lanau, atau lempung. Distribusi ukuran butir, evaluasi gradasi tanah untuk menentukan kohesi dan stabilitasnya. Selanjutnya, untuk hasil asal-usul tanah. Jenis tanah residu atau transportasi dan lingkungan pembentukannya. Data sifat fisik tanah, densitas kadar air, permeabilitas. Dan selanjutnya, identifikasi potensi masalah tanah ekspansif, likuifaksi, erosi. Untuk yang selanjutnya, distribusi ukuran kerikil 2 mm, pasir lanau dan lempung 0,002 mm. Gradasi tanah, well grade, distribusi seragam atau stabil, atau polygrade, butuh perbaikan. Parameter teknik, permeabilitas, kekuatan geser, dan klasifikasi tanah. Untuk selanjutnya, manfaat dari teoritis atau keilmuan. Dasar teori untuk analisis stabilitas lereng dan tekanan tanah lateral, pengembangan konsep tekanan efektif, konsolidasi, dan kekuatan geser, mendukung studi geologi dan interaksi tanah air, menjelaskan hubungan ukuran partikel dengan stabilitas dan drainase tanah, mendukung pengembangan sistem klasifikasi tanah, menyediakan data penting untuk desain tahan gempa. Untuk selanjutnya, manfaat praktis atau lapangan, menentukan kelayakan lokasi proyek, stabilitas daya dukung, pedoman desain fondasi, tiang pancang untuk tanah lunak, dangkal untuk tanah stabil, mitigasi resiko geoteknik, longsor, erosi,
likuifaksi, mendukung pelestarian lingkungan melalui teknik mitigasi erosi atau penggunaan tanah sebagai bahan konstruksi, mencegah penurunan berlebihan atau keruntuhan struktur, mengidentifikasi tanah bermasalah seperti tanah organik atau ekspansif. Baik, langsung saja ke chapter ke-3. Ini membahas tentang hubungan berat volume dalam analisis tanah. Pentingnya parameter berat volume dalam geoteknik. Langsung saja ke pembahasannya. Tanah terdiri dari partikel yang dapat dihubungkan oleh ruang pori yang bisa terisi oleh air dan udara. Sistem 3 fase pada tanah, yaitu padatan. Partikel tanah seperti pasir, tanah liat, atau bahan organik. Yang kedua, void, ruang kosong. Di antara partikel tanah, pori ini bisa terisi udara dan atau air. Yang ketiga, cairan, air yang terjebak dalam ruang void tanah. Jika kita menggambarkan tentang sebagai suatu sistem, maka kita melihatnya sebagai campuran dari ketiga fase tersebut. Berdasarkan keadaan ruang void tanah bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tanah kering ketika ruang void hanya terisi udara tanpa adanya air, tanah jenuh ketika seluruh ruang void terisi air, dan tanah lembab ketika sebagian ruang void terisi air dan sebagiannya lainnya terisi udara. Pentingnya pemahaman hubungan berat dan volume dalam banyak aplikasi geoteknik. Kita perlu mengetahui hubungan antara berat dan volume tanah untuk mendesain struktur seperti fondasi, lereng, dan lain-lain. Misalnya, untuk menghitung kapasitas dukung tanah untuk merancang stabilitas lereng, kita harus mengetahui nilai-nilai seperti berat jenis tanah, rasio void, dan kelembapan tanah. Tujuan dari penelitian berhubungan berat volume tanah adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang karakteristik tanah dengan fokus dan pada interaksi antara komponen tanah, padatan air, udara, mengidentifikasi pengaruh kelembapan dan kondisi tanah terhadap sifat mekanik tanah yang penting dalam berbagai aplikasi geoteknik, mengidentifikasi hubungan kuantitatif antara berat dan volume tanah yang dapat digunakan dalam perhitungan dan analisis geoteknik, menilai pengaruh perubahan kondisi tanah terutama kelembapan terhadap perilaku tanah dalam aplikasi praktis, menyediakan data yang diperlukan untuk desain dan analisis struktur geoteknik termasuk daya dukung dan stabilitas, mengembangkan pedoman pengujian tanah yang konsistensi dan dapat diterapkan secara luas untuk mendukung praktik-praktik terbaik dalam rekayasa geoteknik. Untuk selanjutnya, cara atau metode. Berikut adalah langkah-langkah singkat dan jelasnya. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Dan yang kedua, langkah-langkah pengujian seperti timbang piknometer kosong, isi piknometer dengan air, timbang sampel tanah kering, isi piknometer dan tanah dan air. Dan yang kelima, cek suhu kembali, hitung. Dan yang keenam, hitung spesifik gravity dengan menggunakan rumus tersebut. Lanjut saja ke hasil yang diharapkan dalam analisis hubungan berat volume tanah. Hasil dari penelitian atau analisis ini berfokus pada pengembangan pemahaman dan data yang diperlukan untuk merancang dan menganalisis perilaku tanah dalam berbagai kondisi. Secara garis besar, hasil-hasil diharapkan dari analisis ini meliputi pengembangan hubungan kuantitatif antara berat dan volume tanah dengan hubungan yang dihasilkan antara lain rasio void, prioritas derajat kejenuhan, berat jenis kering, pengaruh perubahan tanah, data yang diperlukan untuk perhitungan konstruksi,
prediksi perilaku tanah dalam berbagai kondisi, pemahaman tentang stabilitas dan kestabilan tanah. Dan yang selanjutnya, manfaat teoritis ilmu atau ilmu. Manfaat teoritis ini lebih berfokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai sifat-sifat tanah serta interaksi antar komponennya. Berikut adalah beberapa manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari analisis hubungan berat volume tanah. Pengembangan teori mekanika tanah, dasar untuk pengembangan model matematis dan simulasi, pengembangan metode eksperimental dan standar pengujian. Dan yang keempat, peningkatan pemahaman tentang sifat dinamis tanahnya. Selanjutnya ke manfaat praktis lingkungan. Manfaat praktis dari penelitian ini lebih berfokus pada penerapan pengetahuan yang diperoleh dalam proyek teknik sipil dan geoteknik di lapangan. Berikut adalah beberapa manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil analisis hubungan berat volume tanah, desain konstruksi yang lebih akurat, mitigasi resiko longsor dan kegagalan lereng, optimalisasi penggunaan material tanah dan konstruksi, peningkatan keamanan dan ketahanan tanah, peningkatan ketahanan dan perencanaan infrastruktur. Baik, itu untuk chapter yang ketiga dengan pembahasan hubungan berat volume dalam analisis tanah, pentingnya parameter berat volume dalam geoteknik. Baik, langsung saja ke chapter 4. Di chapter 4 ini membahas tentang pengujian sifat plastisitas tanah dalam geoteknik. Nah, pengertian dari pengujian sifat plastisitas tanah dalam geoteknik yaitu pengujian sifat plastisitas tanah adalah prosedur untuk mengevaluasi karakteristik mekanika tanah yang berhubungan dengan perubahan kadar air dalam geoteknik. Pengujian ini sangat penting untuk memahami konsistensi dan perilaku tanah saat kadar airnya berubah, yang berpengaruh pada kestabilan dan kekuatan tanah sebagai struktur bangunan. Dan untuk tujuan pengujian ini menentukan batas attach break, memahami batas cair plastis dan susut sebagai indikator perilaku tanah. Klasifikasi tanah berdasarkan plastisitas penting dalam memastikan kestabilan tanah untuk menopang konstruksi. Dan yang ketiga, analisis kestabilan dan pondasi dapat digunakan dalam perencanaan pondasi dan evaluasi risiko terkait pengembangan atau penyusutan tanah. Pengembangan model teoritis ini memberikan wawasan tentang hubungan mineral tanah dan kadar air. Dan metode pengujian ini dari batas cair liquid limit, mengukur kadar air transisi dari plastik ke cair. Metode Perkos-Cup atau Falcon, batas plastik limit. Metode penggulungan normal menentukan kadar air minimum agar tanah dapat digulung tanpa retak. Batas susut Chicago limit, menguji kadar air di mana tanah berhenti menyusut dengan metode pengisian cawan porselen. Dan selanjutnya hasil pengujian. Batas cair plastis dan susut menunjukkan transisi tanah dari fase pada ke fase plastik atau cair. Indeks plastisitas, selisih antara batas cair dan plastis untuk mengukur tingkat plastisitas tanah tersebut. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga, indeks likuiditas, menilai konsistensi tanah di lapangan berdasarkan batas plastisitasnya. Aktivitas lempung, rasio antara PI dan fraksi lempung untuk menentukan potensi ekspansi tanah. Dan yang selanjutnya, manfaat teoritis, memahami interaksi mineral tanah dan kadar air memberikan
wawasan pengaruh kadar air terhadap stabilitas tanah, pengembangan model teoritis, data mendukung model prediksi kestabilan lereng, dan yang ketiga, sistem klasifikasi tanah parameter atau digunakan dalam standar klasifikasi tanah seperti USCS, peningkatan akurasi metode pengujian, memperoleh hasil pengujian yang lebih konsisten dan akurat. Dan selanjutnya, manfaat praktis. Nah, ini penilaian stabilitas fondasi, evaluasi tanah untuk memastikan fondasinya yang aman, klasifikasi potensi swelling, identifikasi tanah dengan resiko mengembang atau menyusut, perencanaan infrastruktur, menentukan metode stabilitas untuk konstruksi, pengendali kadar air tanah, memastikan kadar air optimal saat konstruksi, pencegahan kegagalan terstruktur, mengurangi risiko kegagalan akibat perubahan kondisi tanah. Nah, kesimpulan dari pengujian sifat plastik tanah khususnya melalui batas atau batas cair, plastis, dan susut sangat penting untuk memahami bagaimana tanah merespon perubahan kadar air. Parameter ini membantu dalam mengklasifikasi tanah berdasarkan tingkat plastisitasnya yang krusial untuk memastikan stabilitas dan keamanan dalam proyek konstruksi tersebut. Baik, langsung saja ke chapter yang kelima dengan pembahasan tentang materi klasifikasi tanah. Yang pertama ini tujuan dari klasifikasi tanah ini sifat fisik tanah, mempelajari tentang partikel, distribusi, butir, dan tekstur tanah yang mempengaruhi karakteristik seperti kekuatan mekanis dan drainase, perilaku teknik tanah, memahami kekuatan geser, plastisitas, kompresibilitas, dan drainase untuk menentukan bagaimana tanah akan bereaksi di berbagai kondisi lapangan. Deskripsi standar menyediakan kerangka universal untuk menggambarkan tanah secara konsisten sehingga memudahkan komunikasi teknik lintas wilayah. Dan yang selanjutnya, prediksi respon tanah memungkinkan estimasi respon tanah terhadap tekanan, perubahan lingkungan, dan kadar air sehingga mendukung desain yang lebih aman dan efisien. Identifikasi dan stabilitas tanah bermasalah, mengidentifikasi tanah dengan karakteristik bermasalah, misalnya plastisitas tinggi pada lempung, untuk memastikan langkah-langkah stabilisasi yang tepat. Dan untuk yang selanjutnya, metode atau cara, parameter ukuran distribusi, ukuran butir dan partikel, mengelompokkan tanah berdasarkan diameter partikel, kerikil, pasir, lanau, lempung, serta menggunakan kurva gradasi untuk menilai stabilitas dan kekuatan geser tanah. Parameter gradasi menggunakan CU dan CC untuk menentukan kualitas gradasi partikel tanah. Parameter subsistem ASTO menggunakan kategori A1 hingga A7 untuk menilai kualitas tanah sebagai subgrade pada jalan dengan tanah granular memiliki stabilitas lebih baik daripada tanah halus. Dan yang selanjutnya, hasil dari sistem ASTO ini A1 hingga A3 tanah granular dengan stabilitas tinggi baik untuk subgrade, dan yang A4 hingga A7 tanah yang halus membutuhkan perhatian tambahan terutama dalam kondisi kadar air berubah. Untuk yang sistem USCS tanah berbutir kasar dari SW, GW, SP, dan GB, tanah berbutir halus ML,
Cl, Mh, dan Ch. Dan selanjutnya manfaat dari klasifikasi tanah ini dari lapangannya, ini pemilihan material yang tepat untuk konstruksi, memudahkan insinyur dalam memilih material tanah yang sesuai untuk berbagai aplikasi konstruksi, misalnya tanah granular seperti SW sangat cocok untuk lapisan dasar jalan, sedangkan tanah halus plastis tinggi CH memerlukan stabilitas sebelum digunakan. Stabilisasi tanah bermasalah identifikasi bermasalah seperti lempung plastis tinggi memungkinkan langkah stabilisasi lebih awal, misalnya pencampuran dengan kapur atau semen dapat meningkatkan kekuatan tanah dan mengurangi plastisitas, atau mencampurkan tanah granular dengan fraksi tanah halus untuk mencapai gradasi baik. Dan untuk yang selanjutnya, optimasi desain teknik sipil memudahkan insinyur dalam memilih material tanah yang sesuai untuk berbagai aplikasi konstruksi, misalnya tanah granular seperti SW sangat cocok untuk lapisan dasar jalan, sedangkan tanah halus plastis tinggi CH memerlukan stabilisasi sebelum digunakan. Efisien dalam perencanaan dan logistik dan proyek. Klasifikasi tanah membantu dalam menentukan lokasi penggalian tanah granular seperti material drainase atau filter, menghemat biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi logistik. Insinyur juga dapat merencanakan stabilisasi awal pada tanah halus untuk mengurangi risiko kegagalan proyek di masa depan. Dan untuk selanjutnya ada pencegahan kegagalan konstruksi, identifikasi dini terhadap jenis tanah rentan terhadap kegagalan, misalnya likuifaksi, penyusutan, keruntuhan lereng, kemungkinan penerapan langkah mitigasi sebelum konstruksi, contohnya tanah lempung plastis tinggi yang rentan terhadap retak akibat penyusutan dapat distabilkan dengan bahan kimia atau mekanis sebelum digunakan. Penghematan biaya dan waktu dengan material lokal berdasarkan klasifikasi tanah, biaya transportasi material dapat diminimalkan. Perencanaan awal berbasis klasifikasi tanah juga mempercepat pelaksanaan proyek, mengurangi risiko perbaikan di masa mendatang, dan mendukung keberlanjutan proyek. Baik, langsung saja ke chapter 6. Di chapter 6 ini membahas tentang uji pemadatan tanah. Uji pemadatan tanah ini materinya ada 5, yaitu tujuan pemadatan tanah, cara atau metode pemadatan tanah, hasil pemadatan tanah, manfaat teoritis dan praktis. Langsung saja ke tujuan pemadatan tanah ini: meningkatkan kekuatan tanah. Pemadatan meningkatkan berat isi kering tanah, menghasilkan tanah yang lebih kuat dan mampu menopang beban. Mengurangi penurunan tanah dengan meminimalkan ruang pori tanah menjadi lebih stabil sehingga resiko penurunan struktur berkurang. Selanjutnya, meningkatkan stabilitas lereng. Pemadatan mengurangi permeabilitas dan meningkatkan kohesi, mencegah longsor pada lereng. Meningkatkan kapasitas dukung, memastikan tanah mampu mendukung infrastruktur seperti jalan raya, bendungan, atau fondasi bangunan. Yang selanjutnya ini yang kedua, cara atau metode pemadatan tanah. Metode laboratorium. Faktor standar digunakan untuk menentukan berat isi maksimum dan kadar air optimum dengan
energi pemadatan standar. Faktor modifikasi menggunakan energi pemadatan lebih tinggi untuk simulasi kondisi berat di lapangan. Metode lapangan Senken mengukur berat isi tanah melalui pengukuran volume yang menggunakan pasir Ottawa yang rubber balloon. Yang kedua ini volume tanah ini diukur menggunakan balon karet berisi air. Dan yang ketiga pengukuran berat isi dan kadar air langsung di lapangan. Dan selanjutnya teknik khusus vibroflotation untuk tanah granular di kedalaman besar. Dynamic compaction dengan beban berat untuk meningkatkan densitas tanah granular. Dan yang ketiga stabilisasi kimiawi, penggunaan bahan adiktif seperti kapur atau semen untuk meningkatkan stabilitas tanah. Dan yang selanjutnya, yang ketiga ini hasil pemadatan tanah. Kepadatan maksimum berat isi kering maksimum tercapai pada kadar air tertentu yang disebut kadar air optimum. Kadar air ini dipengaruhi oleh jenis tanah dan energi pemadatan digunakan. Untuk struktur tanah, pada isi kering tanah memiliki struktur floken, sedangkan isi basah menghasilkan struktur terdispersi. Dan yang selanjutnya perubahan sifat mekanik. Permeabilitas tanah cenderung menurun seiring peningkatan kadar air hingga mencapai kadar air optimum. Namun setelah melewati kadar air optimum, permeabilitas ini kembali meningkat di sisi basah. Kekuatan geser tanah mencapai nilai maksimal pada kadar air optimum, tetapi menurun secara signifikan ketika kadar air melebihi batas optimum. Dan yang keempat, manfaat teoritis. Pemahaman hubungan sifat tanah dan pemadatan. Hubungan empiris antara energi pemadatan berisi maksimum dan kadar air optimum menjadi dasar ilmiah yang penting untuk perencanaan teknis di lapangan. Pengembangan teknik baru, penelitian mengenai alat pemadatan seperti vibrator dan teknik dynamic compaction memberikan wawasan baru dalam bidang geoteknik. Dan selanjutnya, optimasi proses pemadatan. Studi teoritis berperan dalam menentukan kombinasi energi pemadatan dan kadar air yang paling efisien untuk setiap jenis tanah. Dan yang selanjutnya ini yang kelima, manfaat praktis di lapangan. Konstruksi infrastruktur yang stabil, pemadatan tanah yang optimal memastikan jalan, jembatan, dan gedung lebih tahan terhadap deformasi. Pencegahan kegagalan tanah. Teknik pemadatan seperti vibroflotation atau penggunaan roller memastikan stabilitas tanah dalam kondisi ekstrim. Manfaat praktis di lapangan ini juga efisien dalam waktu dan biaya dengan menentukan kadar air dan energi optimal. Pekerjaan pemadatan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan hemat. Keamanan dan keberlanjutan. Pemadatan yang tepat mengurangi risiko kecelakaan akibat kegagalan tanah sekaligus meminimalkan dampak lingkungan melalui penggunaan energi yang efisien. Baik, itu saja yang saya jelaskan dari chapter 2, 3, 4, 5, dan 6. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.